Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu instansi kementerian di Indonesia yang bertugas sebagai pelayan publik yang diharuskan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang terus didorong untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik termasuk di dalamnya layanan kunjungan dengan semua fasilitas yang telah disediakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa pelanggaran, berupa penyelundupan narkotika, alat komunikasi dan barang-barang larangan lainnya. Pelaksanaan aksi perubahan ini membahas upaya optimalisasi layanan kunjungan di Lapas Kelas 1 Semarang sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pelaksanaan tugas bidang keamanan dan ketertiban. Dalam konteks ini, laporan aksi perubahan ini menguraikan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kunjungan, termasuk prosedur pengaturan kunjungan, penerapan teknologi modern, dan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Adapun proses implementasi rancangan aksi perubahan ini dimulai dari konsultasi terlebih dahulu dengan atasan langsung, dalam hal ini menjadi mentor pada rancangan aksi perubahan. Titik artinya apa namanya, kelemahannya kan waktu pemeriksaan barang, orang bawa dia di kantong, kemudian ada jeda masuk barang, orangnya baru geledah. Jadi ini barang tunggal, masuk penggeledahan, barang udah disiapin untuk depan penggeledahan. Mungkin perubahan yang paling kecil, yang paling besar nanti posisi barang ada di pasmat mungkin. Konsultasi dengan mentor adalah sebuah proses interaktif yang melibatkan seorang individu dalam merencanakan dan mengimplementasikan perubahan atau perbaikan dalam suatu bidang tertentu dengan bantuan seorang mentor yang berpengalaman. Tahap jangka pendek selanjutnya adalah konsultasi dengan coach. Dalam tahap ini coach memberikan pandangan objektif, bimbingan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan tersebut. Tahap kegiatan selanjutnya yang juga penting adalah pembentukan tim efektif. Misalkan kita taruh di pasmat, misalkan perjalanan ini ke sini, apakah semua kan ada yang ngawasi kelihatannya ya? Pentingnya keberadaan tim efektif adalah mempercepat tercapainya tujuan, menambah kreativitas dalam penyelesaian masalah dan meningkatnya kualitas penyelesaian masalah. Sebagai output, terbentuklah tim efektif yang secara resmi dituangkan dalam Surat Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan. Surat Keputusan Tim Efektif Aksi Perubahan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif. Hari ini saya melaksanakan studi banding di Lapas Kendal untuk pelayanan kunjungan yang lebih efektif dan lebih nyaman serta terjamin keamanannya. Mari. Studi banding ke unit pelaksana teknis lain merupakan salah satu kegiatan aksi perubahan yang penting dalam konteks pengembangan dan perbaikan organisasi, untuk mendapatkan wawasan, pemahaman, dan inspirasi dari UPT lain yang telah berhasil menerapkan praktik terbaik atau inovasi yang relevan untuk mencapai perubahan positif. Pada hari Rabu, 13 September 2023, sesuai dengan surat tugas dari instansi Project Leader melakukan studi banding ke UPT lain yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kendal. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Project Leader dibantu oleh tim yang mendukung dalam administrasi dan dokumentasi. Studi banding ke Lapas Kelas 2A Kendal ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami mekanisme paling efektif dalam penyelenggaraan layanan kunjungan warga binaan, berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memperbaiki sistem layanan kunjungan yang bisa diterapkan secara efektif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Komunikasi dengan stakeholder adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang memerlukan komunikasi efektif, kerjasama, dan responsibilitas terhadap semua pihak yang terlibat. Ini dapat memastikan bahwa perubahan yang diinginkan dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Dukungan penuh dari Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Tri Saptono Sambuji, dan kepolisian setempat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan dan pelaksanaan implementasi optimalisasi layanan kunjungan yang lebih efisien dan aman. Pernyataan dukungan penuh ini disampaikan melalui video testimoni yang disampaikan pada hari Selasa, 12 September 2023. Baik, terima kasih. Saya Tri Saptono Sambuji, Kalapas Kelas 1 Semarang, mendukung aksi perubahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kunjungan melalui SOP yang baik dan pelayanan prima kepada warga binaan dan pengunjung. Terima kasih. Selamat pagi, kami dari kepolisian mendukung penuh segala bentuk sinergitas antara lapas dan polsek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salam sehat dan solid selalu. Tahapan kegiatan jangka pendek selanjutnya adalah penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan kunjungan Lapas Kelas 1 Semarang. Kegiatan ini diawali dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 September 2023 dan rapat koordinasi kedua pada hari Senin, 18 September 2023 di Aula Merdeka Lapas Kelas 1 Semarang dengan dihadiri tim efektif aksi perubahan. Sebagai output dari kedua pertemuan tersebut disepakati rancangan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan kunjungan Lapas Kelas 1 Semarang, yang selanjutnya akan diuji cobakan. Pada hari Selasa, 19 September 2023, Project Leader melakukan kegiatan sosialisasi dalam kegiatan kunjungan. Pada kesempatan tersebut disampaikan tentang rancangan standar operasional prosedur dan mekanisme layanan kunjungan yang akan diberlakukan di Lapas Kelas 1 Semarang, termasuk beberapa perubahan atau perbaikan alur layanan yang akan dicoba berlakukan. Kenapa kami melakukan pengetatan seperti itu, pemeriksaan yang harusnya ini lancar gitu loh. Project Leader juga memberikan penguatan agar para pengunjung benar-benar memanfaatkan layanan kunjungan sebagai sarana untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang sedang menjalani masa pidana di dalam lapas. Jika ada permintaan untuk membawa barang-barang terlarang yang melanggar aturan di dalam lapas harus ditolak dengan tegas, karena jika tertangkap, bukan hanya warga binaan yang di dalam lapas yang akan menerima sanksi, tetapi juga pihak keluarga yang membawa barang larangan tersebut. Setelah rancangan mekanisme dan standar operasional layanan kunjungan tersusun dan disosialisasikan, selanjutnya dilaksanakan uji coba pertama dalam layanan kunjungan warga binaan pada hari Selasa, 26 September 2023. Salah satu perubahan yang diuji cobakan adalah posisi pengambilan nomor antrian pengunjung yang semula ditempatkan di dekat loket pendaftaran, sekarang dipindah di dekat pos wasrik, pengawasan dan pemeriksaan. Tujuan dari pemindahan ini adalah untuk mengurangi jumlah atau kepadatan antrian di loket pendaftaran. Selanjutnya pada layanan kunjungan hari Kamis, 28 September 2023, dilakukan uji coba kedua perubahan mekanisme layanan kunjungan yaitu pada tahap pemeriksaan barang dan badan. Mekanisme semula setelah pengunjung menyerahkan barang bawaan untuk ditimbang dan diperiksa oleh petugas, pengunjung langsung menuju ke ruang penggeledahan badan dan selanjutnya barang bawaan yang telah diperiksa langsung dapat dibawa oleh pengunjung. Tetapi dalam mekanisme baru barang bawaan yang telah diperiksa baru dapat diambil setelah didistribusikan ke tempat pengambilan barang yang telah ditentukan dan selanjutnya pengunjung langsung menuju ke aula kunjungan. Monitoring dan evaluasi aksi perubahan adalah dua komponen kunci dalam manajemen perubahan yang efektif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan menilai bagaimana suatu perubahan berjalan, apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengidentifikasi perbaikan yang mungkin diperlukan. Salah satu dampak positif dari uji coba mekanisme terbaru ini adalah meningkatnya tingkat keamanan dan kondusivitas Lapas Kelas 1 Semarang, dengan memperketat kontrol terhadap kunjungan warga binaan, kemungkinan penyelundupan barang-barang terlarang melalui layanan kunjungan warga binaan telah berkurang. Satu kejadian yang terjadi di Lapas Kelas 1 Semarang setelah dilakukan uji coba inovasi mekanisme dan standar operasional prosedur layanan kunjungan yang terbukti efektif mengurangi upaya penyelundupan barang-barang terlarang melalui layanan kunjungan adalah penemuan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam bola tenis yang dilemparkan dari luar tembok lapas. Dengan terungkapnya upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas dengan modus lemparan dari luar tembok lapas, yang terjadi pada hari Selasa,
3 Oktober 2023, merupakan salah satu bukti positif efektifnya uji coba inovasi mekanisme dan standar operasional prosedur layanan kunjungan di Lapas Kelas 1 Semarang. Adanya inovasi mekanisme dan standar operasional prosedur layanan kunjungan, khususnya pada saat proses pemeriksaan badan dan barang yang lebih efektif, sangat membantu petugas dalam mendeteksi dan meminimalisir potensi upaya penyelundupan. Terbukti dengan adanya penggagalan upaya penyelundupan barang terlarang berupa narkotika jenis sabu ke dalam lapas melalui layanan kunjungan yang terjadi pada hari Kamis, 12 Oktober 2023. Pada saat itu petugas penggeledahan badan berhasil mengungkap upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam alat vital, vagina, pengunjung. Dengan berbagai perbaikan dan pengetatan dalam alur kunjungan, membuat para oknum pelaku penyelundupan narkotika memilih modus lain selain melalui layanan kunjungan. Hasil dari uji coba mekanisme terbaru layanan kunjungan warga binaan terkait dengan pencegahan penyelundupan barang-barang terlarang menunjukkan bahwa tindakan proaktif dapat secara signifikan mengurangi ancaman penyelundupan dan meningkatkan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, sambil tetap memperhatikan hak-hak warga binaan dan keluarga mereka. Aksi perubahan dalam jangka pendek telah dilaksanakan, namun untuk mendukung keberlanjutan aksi perubahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima yaitu cepat, efektif dan efisien, masih memerlukan aksi-aksi lanjutan. Walaupun dalam proses melanjutkan implementasi aksi perubahan yang sudah dijadwalkan, pada minggu ketiga bulan Oktober 2023, Project Leader dipindah tugaskan ke UPT lain. Project Leader tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tahap-tahap yang belum diselesaikan. Target jangka menengah dari proyek perubahan ini adalah melanjutkan implementasi inovasi mekanisme dan standar operasional prosedur layanan kunjungan, dan yang berikutnya adalah upaya perbaikan sarana dan prasarana layanan kunjungan Lapas Kelas 1 Semarang. Sedangkan target jangka panjang yang diupayakan adalah penyempurnaan dan pengembangan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan kunjungan, serta terwujudnya perbaikan sarana dan prasarana layanan kunjungan Lapas Kelas 1 Semarang. Dalam melanjutkan kegiatan implementasi proyek perubahan, Project Leader meminta izin atasan di satuan kerja yang baru, bahwa yang bersangkutan sedang menyelesaikan tugas proyek perubahan dan tentunya Project Leader akan tetap menjalin komunikasi dengan tim efektif di satuan kerja yang lama, dan juga membangun komunikasi kepada pejabat baru pengganti Project Leader.